Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Massa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa massa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, massa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Massa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan Long March ke arah Patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi semakin menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bergerak dengan polisian tuh kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita bersiasat tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa
memotivasi ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kepakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Rakyat Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG.
Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas Polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel Polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan long march ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita bersiasat tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi motivasi ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita, karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit TNI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kepakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala Badan Gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Jika rakyat
Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan Long March ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didadang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita berbiasa tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini
pas ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kebakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa membersihkan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Jika rakyat Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG.
Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas Polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel Polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan long march ke arah Patung Kuda. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didadang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita berbiasa tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi motivasi ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita, karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kebakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala Badan Gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Jika rakyat
Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan Long March ke arah Patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita bersiasat tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi
secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PNI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kepakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Jika rakyat Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas
anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas Polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel Polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan long march ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita berbiasa kali langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi motivasi ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kebakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala Badan Gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Rakyat
March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan Long March ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi semakin menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa Pak? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita bersiasat tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini
bisa menjadi motivasi yang kawan-kawan kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kepakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Rakyat Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG.
Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas Polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel Polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan long march ke arah Patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita bersiasat tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi motivasi ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kebakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala Badan Gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Rakyat
Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan Long March ke arah Patung Kuda. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita berbiasa tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini
tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke Mon adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PNI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kebakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG.
Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas Polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel Polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan long march ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan, tapi rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat, berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa Kak? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita berbiasa tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi motivasi ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita, karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai untuk ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kebakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala Badan Gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Rakyat
Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan Long March ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didadang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa Kak? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita bersiasat tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi
kawan-kawan kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PNI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai ke ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kebakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Rakyat Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG.
Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas Polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel Polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan long march ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita bersiasat tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi motivasi ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai ke ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kebakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala Badan Gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Jika rakyat
Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cairan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan Long March ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita berbiasa kali langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa
ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai ke ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kebakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Jika rakyat Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan.
sisi lain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas Polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel Polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan long march ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita berbiasa kali langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi motivasi ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kepakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Rakyat
Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribunnews Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan Long March ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian, kenapa Kak? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita berbiasa tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa
kawan-kawan kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi. Tapi banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Jika rakyat Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG.
Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas Polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel Polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan long march ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi semakin menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita bersiasat tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi motivasi ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita, karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit TNI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kepakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala Badan Gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Jika rakyat
Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa masa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, masa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan Long March ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi semakin menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita berbiasa kali langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini
takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai juga ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kepakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Jika rakyat Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa massa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, massa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG.
Masa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas Polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel Polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan long march ke arah patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bentrok dengan polisian tuh, kenapa? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita bersiasat tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini bisa menjadi motivasi ya kawan-kawan, kita harus bersatu dan tidak takut dengan aparat dan tetap menuju ke lokasi aksi kita, karena ada tuntutan yang mendesak di krisis hari ini secara ekonomi dan krisis lainnya. Kita akan tetap aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wakil ketua sampai di bawah bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kebakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah gue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala Badan Gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Rakyat
Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Massa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melaksanakan Long March. Ada 3 tuntutan utama yang dibawa massa aksi. Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga bahan bakar minyak. Lalu ada yang kedua, massa menagih janji penciptaan lapangan kerja yang layak, mengingat angka PHK yang diklaim terus naik. Dan yang paling krusial adalah tuntutan ketiga, yaitu penghentian total program makan bergizi gratis atau MBG. Massa aksi menilai program MBG bukan hanya sekedar soal gizi, melainkan proyek politik bagi-bagi jatah elit yang justru memangkas anggaran vital di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, catatan buruk mengenai kasus keracunan siswa dan penempatan tokoh-tokoh politik non-ahli gizi di Badan Gizi Nasional menjadi dasar kuat penolakan mereka. Perjalanan massa menuju Istana Negara pun tidak berjalan mulus. Sejak pagi, kepolisian telah mengubah rute aksi hingga 5 kali dengan alasan kemacetan. Sempat terjadi pengadangan ketat di dekat gedung Tamrin 9, namun massa yang cair dan bergerak tidak terpusat membuat aparat sempat kewalahan. Momentum dramatis ini terjadi di Jalan Teluk Betung 1, di mana massa berhasil menjebol blokade kepolisian yang memang didominasi oleh petugas polwan, yang memang mereka menjaga supaya para massa aksi tidak mencapai kawasan Bundaran HI. Dalam desak-desakan tersebut, sejumlah personel polwan terpantau sempat terjatuh karena menahan laju massa yang memang cukup besar. Keberhasilan menembus Bundaran HI ini menjadi catatan tersendiri, mengingat pada aksi mahasiswa Jumat lalu, titik ini gagal dicapai oleh massa aksi. Massa aksi sempat berhenti untuk berorasi di halte Transjakarta Bundaran HI sebelum akhirnya melanjutkan Long March ke arah Patung Buddha. Pantauan kami terakhir pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, massa yang kembali didang polisi akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan pernyataan sikap tepat di perempatan jalan dari arah Tamrin menuju Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sekian Tribuners, informasi yang bisa kami sampaikan. Rakyat kita bahkan kan nggak bawa senjata tajam, nggak bawa alat-alat kekerasan, tapi polisi masih menunjukkan watak mereka sebagai institusi yang selalu melakukan kekerasan. Karena alih-alih pengamanan, logikanya ketika masa aksi cuma berapa orang, mereka bisa ratusan gitu loh mengamankannya, dan bahkan bawa senjata di mana-mana. Dan kalau belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kadang mereka cara membubarkannya itu dengan gas air mata lah, dengan apalah. Dan kita sangat mencekam dan kita nggak akan takut ya dengan represi-represi polisi, karena kita tahu polisi itu harusnya tidak mengganggu sipil, dia harusnya mengamankan. Tapi ketika dia melakukan sebaliknya, maka itu adalah adalah titik keras untuk melayangkan kritik kepada institusi kepolisian ketika mereka tidak mengizinkan rakyatnya untuk berdemonstrasi di jalanan. Padahal negara itu kekuasaan mutlaknya ada di rakyat. Berarti polisi kekuasaannya harusnya bermuara pada rakyat, bukan pada pengamanan yang menuruti pejabat-pejabat yang mereka lindungi ataupun Prabowo yang mereka lindungi. Tadi sempat bergerak dengan polisian tuh, kenapa Kak? Ya, kita kan memang menarget HI ya Mbak, karena HI ini selalu menjadi titik yang dihalangi oleh polisi. Beberapa demo mahasiswa sebelumnya tuh selalu mereka mau ke HI, tapi mereka diberhentikan di depan UOB. Jadi kita bersiasat tadi langsung lari untuk bisa menembus HI, dan akhirnya kita berada di HI sekarang. Ini
ini secara ekonomi, krisis ekonomi dan krisis lainnya. Pertama tetap aksi sampai ke MON adalah untuk kepentingan politik elit-elit partai politik, elit-elit PMI dan elit-elit Polri. Kita tahu di Badan Gizi Nasional, elit-elit Badan Gizi Nasional dari wala ketua sampai ke ketuanya bukan dari gizi, ahli gizi, tapi dari kepakaran lainnya. Dan ada juga riset yang banyak menemukan kalau MBG adalah politik bagi-bagi jatah kue untuk mencapai kemenangan dan kepentingan politik dari Prabowo itu sendiri. Dan MBG membuat banyak siswa keracunan. Dan kita tahu mengganti kepala badan gizi tidak bisa memberhentikan masalah MBG. MBG memang harus dicabut dan dihentikan keseluruhannya. Rakyat Aksi Long March Aliansi Perempuan Indonesia di kawasan Bundaran HI Jakarta pada Kamis 18 Juni 2026 diwarnai ketegangan saat massa yang didominasi emak-emak berhasil menembus blokade kepolisian. Aparat sempat mengalihkan rute massa dan memasang barikade di Jalan Teluk Betung 1 untuk mencegah mereka memasuki kawasan Bundaran HI. Namun, dorong-dorongan antara massa dan petugas tidak terhindarkan hingga menyebabkan sejumlah polwan di barisan depan terjatuh karena desakan massa. Berbeda dengan aksi mahasiswa pada pekan sebelumnya yang gagal mencapai Bundaran HI, kali ini massa berhasil melewati pengamanan dan memasuki kawasan tersebut. Setelah lolos dari blokade aparat, massa kemudian berkumpul di Bundaran HI sambil melanjutkan aksi penyampaian aspirasi. Selengkapnya, saudara, terkait aksi di Bundaran HI akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News Alfarizi. Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, tepat pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, puluhan sampai ratusan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi Long March menuju Istana Negara sebagai bentuk protes atas kondisi ekonomi yang kian menjepit. Masa aksi tidak hanya menggunakan pakaian yang serba pink, namun banyak dari mereka yang tampil berani dengan menggunakan daster sambil membawa berbagai peralatan dapur seperti panci, penggorengan, hingga sodet, dan juga ada ompreng makanan bergizi gratis. Peralatan dapur ini tidak hanya sekedar simbol, melainkan dijadikan instrumen suara perlawanan dengan memukulnya secara serempak di sepanjang mereka melakukan